قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kami mendapatkan sebuah video ini membongkar kebohongan dari seorang Gus apa namanya ya, ini namanya banyak sih yang pantas untuk disematkan untuk orang yang satu ini, Gus yang satu ini ya. Gus Miftah, kemudian Gondes, apalagi Gus Mesum, Gus Cabul. Ya. Jadi si Gus ini dulu pernah berkoar-koar mengaku bahwa dirinya ini adalah seorang keturunan kiai besar. Ya. Dia bangga-banggakan itu, ya, nasab yang katanya tersambung kepada sosok kiai besar yang ada di Jawa. Padahal ya nggak ada gunanya kan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya nasab. Nggak ada gunanya berbangga-bangga dengan nasab, nggak ada gunanya. Anak Nabi banyak yang masuk neraka, ya kan? Anak Nabi, istri Nabi, orang tua Nabi, ya, ada yang masuk neraka dan nabinya nggak bisa nolong. Ya karena memang urusan surga neraka itu nafsi-nafsi, ya meskipun ya ada bisa memberikan syafaat, tapi pada intinya ya tuan badan itu yang paling bertanggung jawab atas nasibnya kelak di akhirat. Ya intinya nggak ada gunanya berbangga-bangga dengan nasab, itu nggak ada. Ya bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan waman bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Orang yang ya lambat amalnya, nasabnya nggak bisa menolong. Ya ini berbangga-bangga dengan nasab, tapi ya namanya Mukibin Ba'alawi ya sama saja dengan Ba'alawi. Ya cuma berbangga-bangga dengan nasab, ngandalin nasab, padahal kelakuannya na'udzubillah min dzalik ya. Dan ternyata klaim dari si Miftah itu dibantah oleh keturunan kiai yang dicatut namanya oleh si Miftah ya, Kiai Ageng Besari ya. Keturunan Kiai Ageng Besari itu nggak percaya kalau Miftah itu keturunannya, coba. Apa nggak memalukan ya? Coba kita lihat videonya ya, ini harus disebarkan ya biar masyarakat melek ya, kalau mereka mau mikir. Kalau nggak mau mikir ya sudah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam marah, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Kiai, saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Miftah, Kiai Murodi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari. Klaim silsilah Gus Miftah, penceramah kontroversial sekaligus mantan utusan Presiden bidang kerukunan beragama sebagai keturunan ke-9 ulama besar Kiai Ageng Muhammad Besari, memicu polemik di Ponorogo. Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya, keturunan ke-17 dari Raden Patah Demak. Sebagian besar zuriah Kiai Ageng Muhammad Besari meragukan klaim dari Gus Miftah. Raden Kunto Pramono, keturunan ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari, meragukan klaim Gus Miftah yang mengaku sebagai zuriah keturunan ke-9 Ki Ageng Muhammad Besari. Raden Kunto memaparkan silsilah 8 generasi yang dapat dijelaskan secara jelas dan runut, mulai dari Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Ageng Muhammad Ilyas, Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari, Kiai Kasan Anom I, Kiai Kasan Anom II, Eyang Gatut Muhammad Ismail, Raden Hartawan Cokro Disiswoyo, dan Raden Kunto Pramono. Raden Kunto menegaskan siapapun yang mengaku sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari harus dapat menunjukkan bukti konkret. Sebagai contoh, pahlawan nasional Hos Cokro Aminoto dikonfirmasi sebagai bagian dari keluarga besar Tegal Sari berdasarkan silsilah yang valid.
Meski Gus Miftah pernah mengisi acara haul di Tegalsari, Kunto menegaskan bahwa pencarian di silsilah Kiai Ageng Muhammad Ilyas tidak menemukan hubungan nasab yang dimaksud. Sementara itu, pihak keluarga keturunan dari Kiai Ageng Muhammad Besari membenarkan jika orang tua Gus Miftah dulunya merupakan warga Bantengan, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis Ponorogo. Namun setelah mondok di Kediri, orang tua Gus Miftah bertransmigrasi ke Lampung. Nama Gus Miftah itu terdaftar mboten itu? Itu tidak ada dalam silsilah, itu memang sebetulnya tidak ada lah. Maksud saya itu juga saya itu mengharapkan itu memang itu kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas ya, betul lagi Kiai Muhammad Sari itu, yaitu dari istri keberapa itu, nah itu nanti akan ketemu gitu, seperti itu. Setelah saya cek yang mungkin yang namanya ini, nah ini itu kok nggak ada lah, itulah saya masih merasa ada keraguan lah di situlah. Hal senada juga dikatakan perangkat desa Mojorejo Muhammad Nur Hashim. Menurut Nur Hashim, nama asli ayah Gus Miftah adalah Turut. Turut merupakan warga asli Dusun Bantengan, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis Ponorogo. Setelah mondok di Kediri, nama ayah Gus Miftah berubah menjadi Murodi. Gus Miftah lahir di Lampung. Miftah merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Menurut Nur Hashim, Gus Miftah bukan keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari, karena Gus Miftah merupakan putra Turut atau Murodi. Kakek Gus Miftah yaitu Mbah Boniran, Ngusman, Jalal Iman, dan Hasan Abdullah merupakan warga asli Dusun Bantengan. Tahu saya itu Gus Miftah itu putra dari Bapak Murodi atau Bapak Turut itu, kemudian Bapak Turut punya bapak namanya Mbah Boniran. Gus Miftah pernah ke Mojorejo, Ponorogo, Jawa Timur karena diundang mengisi pengajian tahun 2013 lalu. Hanya ayah dan adik Gus Miftah yang sering ke Mojorejo untuk mengunjungi keluarga. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Kebetulan Kiai, saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Miftah, Kiai Murodi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari. Nomor 9. Kalau diurut lagi, walaupun saya bukan habaib, tapi saya masih bisa menghafal mbah saya sampai urutan 18. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Murodi, punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari. Makamnya di Ponorogo, Tegalsari, walinya Ponorogo. 9. Mbah Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Panembahan Wirasmoro punya bapak namanya Susuhan Praworo. Susuhan Praworo punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Ini saya hafal, Kiai. Tapi saya malu, mbahku Brawijaya, mbahku Raden Patah, Raja Demak, Sultan Trenggono. Elek-elek mbahku Mbah Muhammad Besari, punya murid, punya anak cucu namanya Hasan Besari, punya murid namanya Ronggo Warsito, punya murid namanya Pangeran. Itu tidak ada, karena putri dari Yang Ilyas itu tidak ada satupun yang menikah dengan Kiai Madarum, atau putra dari Yang Kiai Ilyas itu tidak ada yang bernama Kiai Madarum, ataupun kalau di beberapa orang mengatakan Kiai Muhammad Abdurrahman, tidak ada. Sehingga kalau dikatakan apakah keturunan sesuai data yang kamu miliki, itu tidak ada. Baik, Pak Warsito, apakah dengan adanya penyampaian Gus Miftah mengenai silsilah ini, apakah sebenarnya udah ada komunikasi Bapak antara keluarga besar dengan Gus Miftah sendiri, Pak? Kalau saya pribadi belum pernah secara langsung, atau pernah tapi tidak dalam forum khusus ya.
itu di bincang-bincang yang singkat. Tapi mungkin Gus Miftah waktu itu tidak mendengarkan, waktu itu terjadi di Tegasari sebelum call-nya yang Muhammad Besari tahun kemarin. Itu kebetulan di situ juga ada lurah Tegasari juga yang mencoba menanyakan. Saya katakan sebagai Dure yang hari saya juga pegang data silsilah itu kok saya belum menemukan. Cuman keluarga yang lain yang dari dari Lampung yang hari juga sebagai pengurus ansornya PW Lampung itu juga pernah mencoba mengklarifikasi. Itu kami sering intens komunikasi bahwa yang di Lampung mengatakan tidak ada data seperti itu. Dan dari saudara yang di Jogja kita menyampaikan juga tidak menemukan data kalau Gus Miftah masih berada di sana. Di komunikasi kami sudah lebih dari setahun. Nah, kalau ini lagi muncul viral lagi, ya ini saya pikir mungkin bentuk klarifikasi yang perlu diupdate. Memang kalau dari data yang saya punya tidak ada. Baik, Pak Wirasto, berarti Gus Miftah ini tidak merupakan keturunan ya. Dan apakah di sini Bapak ingin mengklarifikasi secara jelas kepada masyarakat di seluruh Indonesia, Pak? Kalau saya pribadi tidak mencoba untuk mengklaim atau disklaim ya, tapi ini diharap bagi pribadinya adalah memang tidak, lebih baik mengakui tidak. Karena apa? Di tradisi kami siapapun itu diperbolehkan kok mengaku keluarga, entah keluarga secara genetik ataupun secara keilmuan. Ini makanya di sini saya tidak mencoba untuk meminta ataupun mendisklaim daripada pengakuan Gus Miftah, tetapi lebih kepada permintaan ini ya, menyadari diri sendiri dan masyarakat juga tentunya akan bisa mengambil kesimpulan dari apa-apa yang ya disuarakan banyak orang seperti itu. Baik, dari keluarga Pak Wirasto sendiri, apakah memang ada hubungannya Pak dengan keluarga silsilah dari keluarganya Gus Miftah, Bapak? Kalau dari keluarga saya pribadi belum pernah komunikasi ya. Tapi tidak tahu kalau dari keluarga yang lain. Artinya kan keluarga dari Mbah Muhammad Besari ini kan sudah tersebar banyak, mungkin sudah puluhan ribu ya. Ya tidak tahu apakah ada beberapa dari keluarga yang ada pernah berkomunikasi secara langsung dan intens. Karena memang waktu awal-awal dulu Gus Miftah sering datang ke Kasari untuk uji pengajian dan sebagainya. Ya mungkin ada beberapa keluarga yang intens komunikasi Gus Miftah untuk mendongkrak ketenarannya atau bagaimana. Yang jelas kalau dari keluarga saya pribadi itu tidak merasa sakit hati atau apa, karena bagaimanapun kita menyadari legowo ketika ketenaran itu kemudian dicangkok-cangkokkan, karena tidak hanya Gus Miftah yang sebenarnya yang pernah kami dengar, siapapun yang mencangkokkan itu. Saya pribadi beberapa kali mencoba mengklarifikasi beberapa kiai-kiai yang mencangkokkan kepada terah yang Muhammad Besari. Bahkan yang hari ini pun sekarang lagi lagi dengarkan masyarakat itu ya, kalau di beberapa data keluarga pun banyak yang mencangkokkan itu. Tapi kami mencoba untuk tidak sakit hati, tetapi mencoba menyampaikan penyadaran. Apa cerita itu memang ada dari bapaknya atau mbahnya itu di dekatnya Kasari, memang di timurnya Kasari itu ada sebuah tempat bernama Bantengan ya, atau di dekatnya Motorjo itu ada sebuah dusun namanya Bantengan. Tapi kemudian beliau itu kan trans ke Lampung gitu kan. Tapi berarti Bapak dan keluarga benar-benar tidak pernah mengenal atau berbincang secara langsung ya Pak kepada keluarganya Miftah ini? Belum pernah. Dan lagi-lagi kalau mengatakan kalau secara pribadi belum pernah berbincang dengan salah satu keluarga dari Gus Miftah. Nah, kalau tadi sempat guyon-guyon juga, kalau mengaku terah Tegasari mungkin iya karena tinggal di Tegasari. Kalau terah mengaku terah dari yang Agen, ya ini yang perlu kita kaji ulang. Dari data yang kami miliki tidak ada seperti itu. 3 atau 4 tahun ini kan kami mencoba untuk menggawangi daripada orang-orang yang ingin mencangkokkan nasab itu. Bukan karena kita merasa tidak, tapi untuk menjaga supaya nama leluhur ini tidak disalahgunakan. Karena bagaimanapun juga ketika nama
beliau ini atau penduduk kita ini dimanfaatkan untuk yang kebaikan tidak apa-apa, tapi ketika digunakan untuk hal yang negatif yang perlu kita gawangi supaya orang-orang yang mencoba menjangkaukan itu tidak terlaksanakan. Sehingga kami mencoba untuk selalu ketika orang mengaku, monggo datang ke sini, silahkan membawa daftar silsilah yang memang jenengan akui sebagai silsilah Megasari. Coba kita verifikasi dengan data yang kita miliki seperti itu.